Dunia ini penuh dengan bahaya. Ada bahaya dari binatang buas, ada bahaya dari api yang membakar, ada bahaya dari musuh yang membawa senjata. Semua itu jelas. Semua itu bisa kita lihat, semua itu bisa kita waspadai. Tapi ada satu bahaya yang lebih halus, lebih tersembunyi, lebih menipu dan jauh lebih mematikan. Itulah bahaya orang dungu. Musuh besar bisa kita lihat wajahnya. Kita tahu ia lawan. Tapi orang dungu, ia bisa jadi tetangga kita, teman kita, bahkan keluarga kita. Dan bahayanya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk semua orang di sekitarnya. 1. Musuh besar versus orang dungu. Mari kita bandingkan. Musuh besar menyerang dengan senjata, kita siap melawan. Orang dungu menyerang dengan kebodohan. Kita sering tidak sadar hingga terlambat. Musuh besar mengumumkan dirinya, kita bisa siaga. Orang dungu menyusup dalam kehidupan sehari-hari. Kita baru sadar setelah kerusakan terjadi. Inilah mengapa orang dungu lebih berbahaya. Ia tidak terlihat sebagai bahaya, tapi dampaknya lebih luas daripada serangan musuh bersenjata. 2. Bentuk-bentuk bahaya orang dungu. Bahaya dalam ucapan. Orang dungu bicara tanpa pikir. Lidahnya tajam tapi akalnya tumpul. Ia menyebarkan fitnah tanpa rasa bersalah. Ia menghasut orang dengan kata-kata kosong. Ia memprovokasi, membuat damai menjadi rusak. Psikologi menyebutnya toxic speech, kata-kata beracun. Sekali keluar sulit ditarik kembali. Bahaya dalam perbuatan. Orang dungu membuat keputusan tanpa pertimbangan. Dalam kisah merusak hubungan. Dalam pekerjaan ia menjerumuskan. Dalam masyarakat, ia membuat konflik tak perlu. Bahaya dalam pikiran. Orang dungu percaya kebohongan, menolak kebenaran. Ia menjadi corong berita palsu, penyebar kebingungan. Ia bukan sekadar bodoh. Ia adalah pabrik kebodohan yang berjalan dengan bangga. Mengapa lebih berbahaya daripada musuh besar? Karena musuh besar hanya bisa menyakiti tubuhmu, sementara orang dungu bisa menghancurkan akalmu, hatimu, bahkan peradabanmu. Musuh besar merampas hartamu, tapi orang dungu membuatmu kehilangan akal sehat. Musuh besar bisa dikalahkan dengan senjata, tapi orang dungu sulit dikalahkan karena ia bahkan tidak sadar dirinya salah. Musuh besar ada di luar, orang dungu ada di dalam lingkaran terdekatmu. Stoikisme mengingatkan, bukan penderitaan yang menghancurkan manusia, melainkan pikiran bodoh tentang penderitaan itu. Artinya kedunguan lebih merusak daripada serangan apapun. Contoh kehidupan sehari-hari. Orang dungu di rumah tangga. Pasangan yang keras kepala, bicara kasar, merusak anak dengan contoh buruk. Orang dungu di lingkungan. Teman yang hanya mengajak foya-foya, malas belajar dan menertawakan keseriusan. Orang dungu di masyarakat. Pemimpin yang bodoh tapi sombong, membuat keputusan yang menyengsarakan banyak orang. Musuh besar mungkin bisa menjatuhkan satu orang, tapi orang dungu bisa menjatuhkan ribuan, bahkan jutaan. Bagaimana menghadapi orang dungu? 1. Jangan debat panjang, karena orang dungu tidak mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran. 2. Jangan terlalu dekat, karena kedunguan menular lebih cepat daripada kebijaksanaan. 3. Gunakan akal sehatmu. Jangan ikut terbawa arus kebodohannya. 4. Lawan dengan keteladanan. Tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Psikologi menyarankan detachment, menjaga jarak emosional agar kita tidak ikut terseret. Stoikisme pun mengajarkan, kebodohan orang lain tidak akan melukaimu kecuali engkau mengizinkannya. 7. Introspeksi diri. Namun jangan buru-buru menunjuk orang lain. Bahaya terbesar adalah saat kedunguan itu ada dalam diri kita sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah berpikir sebelum bicara?
Apakah aku sudah belajar sebelum berpendapat? Apakah aku mengendalikan emosiku atau aku dikuasai oleh amarahku? Apakah aku hidup dengan tujuan atau hanya mengikuti nafsu? Kalau jawabannya menyakitkan, jangan lari. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. 8. Neraka kedunguan. Mari kita renungkan. Orang dungu sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada musuh besar. Musuh besar mungkin menghancurkan tubuhmu, tapi orang dungu menghancurkan akalmu, hatimu, dan masa depanmu. Jauhilah kedunguan, karena kedunguan adalah neraka kecil yang menyala di dunia. Dan siapa yang hidup dalam kedunguan sedang menyiapkan nerakanya sendiri di akhirat. Maka sekali lagi, lindungi dirimu, gunakan akalmu, kendalikan nafsumu, jauhi kedunguan dan orang-orang dungu. Karena hidup di dunia ini sudah cukup berat, tanpa harus menambah beban dengan bahaya kedunguan.